معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Tauhid kita bahas. Jadi tujuannya Allah menurunkan para nabi dan rasul memang untuk menyampaikan tauhid, supaya manusia ini mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah, menyembah Allah, dan hanya patuh kepada Allah, bukan yang lain. Dalilnya mana? Antum semua hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya supaya jin dan manusia itu liya'budun, yakni mengabdi kepadaku. Ay yuwahhidun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah menuliskan maknanya mentauhidkanku. Jadi kalau ibu punya HP Android, tiba-tiba HP ibu hilang, HP kalian hilang, hanya karena untuk mendapatkan itu HP balik lagi, kalian datang ke orang pintar. Orang Medan ini nyebut dukun orang pintar, ya kan? Padahal orang tololnya itu. Jadi kalau ibu hilang HP sebiji terus pergi ke dukun orang pintar, itu namanya apa? Syirkun akbar, syirik besar. Orang yang mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan syirik. Dengar baik-baik, jangan salah paham. Mati dalam keadaan syirik. Orang yang mati dalam keadaan syirik, neraka jahanam tempat dia, saudara. Kesyirikan itu masih ada di Indonesia ini. Contoh misal, orang Medan ini ada orang Medan yang campuran Jawa, ya, mohon maaf, yang apa, Jawa Kusuma, Batak Kusuma. Kalau dia mau ngadakan pesta, apalagi orang dekat-dekat ke arah Diski Binjai, aku kan pernah lama di sana. Mau ngadakan pesta sunatan atau kawinan, nanti di bawah kolong keyboard itu, kita kan kalau ada acara namanya keyboard, di bawah tenda keyboard itu malamnya, acaranya padahal besok, malamnya kan orang tuh udah buat, malamnya ditaruh di bawah itu piring kecil, yang di dalam piring kecil itu ada bubur sumsum hitam putih, rokok, jeruk nipis, apalagi tahu, tempe, segala macam. Kenapa nggak kau kasih ayam atau kucing? Terus entah apa-apalah. Ketika kita tanya, Mbah, ini untuk apa, Mbah? Ya untuk para leluhur arwah kita yang haram, syirik akbar. Itu kan budaya. Loh, Islam itu tidak melarang budaya, saudara. Saya jelaskan sama antum, sama ibu saya jelaskan. Islam tidak melawan adat. Adat istiadat dijaga dalam Islam. Contoh, adat istiadat itu apa artinya, Ustaz? Adat istiadat itu sesuatu kebiasaan masyarakat yang tidak ada di dalam Islam. Paham? Kita bahas arti adat istiadat dulu. Ibu pahami, jangan melamun tengok kanan, tengok kiri, tengok Ustaz. Adat istiadat artinya suatu kebiasaan masyarakat yang itu kebiasaan mereka dan itu bukan syariat. Tapi Islam tidak melarang adat kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh. Sekarang saya tanya, kalau Lebaran Idul Fitri, orang Melayu, orang kita mendeleng, orang Sumatera Utara pasti salam-salaman, berjabat tangan. Kalau Lebaran hari raya, kita kan ke rumah-rumah orang berjabat tangan sambil mengucapkan minal aidin wal faizin. Itu adat atau syariat? Adat apa syariat? Adat. Dalam Islam nggak ada itu. Belum selesai saya bahas. Dengar baik-baik. Jangan dipotong, jangan kalian sunat video saya. Salam-salaman di rumah orang, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Gak ada syariat begitu. Nabi, sahabat gak buat begitu. Begitu selesai salat Idul Fitri, para sahabat, Rasulullah dan para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna.
Nggak ada minal aidin wal faizin. Nah pertanyaannya, tapi kalau kami melakukan itu salah nggak Ustadz? Haram nggak? Kan nggak ada dibuat Nabi. Karena dia tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya mubah. Boleh. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Mana tauhid? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul dengan tujuan agar rasul ini menyampaikan tauhid, menyembah Allah kepada manusia dan menjauhi taghut. Apa itu taghut Ustadz? Segala sesembahan yang disembah selain Allah namanya taghut. Antum sholat 5 waktu tapi minta kepada jin, minta kepada syaitan. Tauhid apa syirik? Ibu wirid Yasin, ikut pengajian tiap malam Jumat, pakai kerudung berjilbab setiap keluar rumah, baca Quran tiap malam, tapi syirik. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik wahai Muhammad, kalau kau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka amalmu semua dihapus. 40 hari solat awak tak diterima kalau datang ke dukun. 40 hari 40 malam solat awak tak diterima Allah. Dan kalau mati dalam keadaan syirik, tidak bertobat nasuha, mati kafir, neraka jahanam tempatnya.